Jadi harapannya adalah agar keluarga selalu tetap diberi kesehatan. Halo, ya. Dan tadi sudah komunikasi Mbak Sri belum satu tanggapan Mbak. Oke, kemudian ini saya terus terang untuk urutannya kan saya nggak kopi nih Mbak. Jadi enggak, maksudnya kan kemarin minta bantuannya itu dari komunikasi yang dibangun itu setahu saya membawa keluarga itu yang bekerja ke Maghreb kan gitu. Nah tetapi dari rumah atau kehasilnya saya pikir itu sudah masuk tadi pagi waktu bekerja biasa itu atau tidak pemahaman saya. Oh berarti mereka posisi masih di rumah semua, dan yang dibawa itu hanya kepala keluarganya kan, bukan sama istri dan anaknya, bukan ya? Oke. Lah itu keluarganya 3 orang itu di Tamiang semua atau beda-beda? Oh Tamiang semua. Berarti kalau minta bantu di sini itu bisa 70 bisa? Enggak apa-apa. Betul, berarti ini clear aja. Berarti ini nggak jadi dipakai ya Pak ya? Oke, siap kalau begitu. Ya udah. Berarti miskomunikasinya itu Pak, karena requestnya itu kita nggak terlalu copy rute yang dijemput di mana, kemudian dari mana ke mana ini kemarin belum dijelaskan. Kita tahunya tak siapin bis dari halte mau ke Maghreb gitu, mau kopinya kita. Oke ya, jadi clear ya. Siap. Oke, makasih Pak Roni. Sorry sambil kadang tanya. Nah sekarang dengan kondisi perekonomian sekarang kita kan tahu bahwa harga barang kemarin beransur, sekarang mulai naik lagi, makanya prioritas kita banyak yang kemudian kondisi kita karena ada COVID, kemudian inflasi negara kita 3 kali periode 3 semester ya, itu berbagai 3 kuartal itu mengalami resesi atau penurunan. Nah, menurut Mbak Yuni, tanggapannya dengan kondisi perekonomian seperti ini, dengan posisi kerja kita sebagai admin, meskipun beruntungnya Mbak Yuni adalah cita-cita yang begitu tercapai. Nah, karena sebelumnya saya pernah melakukan seperti ini, banyak yang nggak sesuai. Oh, ini jadi tersalah, tapi saya jadi ini. Saya ingin jadi polisi, tapi jadinya sekarang ini. Nah, dengan menyikapi kondisi perekonomian dan melihat posisi kerja kita sekarang, tanggapannya apa? Dengan kondisi ekonomi yang sekarang susah, tapi sekarang kita masih diberikan pekerjaan yang sekarang, meskipun beberapa orang dengan cita-citanya berbeda. Ada yang mereka bisa Pak, saya akan jalankan dan ini jadi jalan rezeki saya. Ada beberapa orang bilang begitu. Nah, sekarang ini beda, ini case-nya, wah saya sudah pas sesuai tadinya cita-cita jadi admin, sudah terpenuhi. Dengan kondisi perekonomian sekarang, menyikapinya untuk kedepannya gimana juga. Menurut Mbak ini pendapatnya gimana? Apakah saya harus bekerja hanya seperti ini saja dan penting jalankan, kemudian atau saya harus berkhidmat atau gimana dalam menyikapi kondisi yang seperti ini? Saya harus berkhidmat karena saya kan tidak lagi pinginnya jadi punya usaha sendiri. Harus berkhidmat untuk menunjang keinginan punya usaha sendiri. Sekarang harapan
komitmen Mbak Yuni kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat dengan kondisi perekonomian, dengan kondisi lapangan pekerja yang seperti sekarang, ada nggak yang ingin disampaikan? Apakah sudah bagus atau masih kurang bagus kinerjanya? Apa yang harus diingatin mungkin? Kayak saya kurang tahu ya Pak. Soalnya orang tuh punya posisi masing-masing, mungkin punya apa? Mungkin sudah berusaha di zaman dia kayak gini, sudah memberikan bantuan-bantuan kan, banyak bantuan ya. Jadi menurut Mbak dengan bantuan yang sudah banyak sekarang diberikan ini sudah cukup membantu ya? Menurut Mbak sudah membantu nggak? Membantu bisa. Daripada cuma diem aja. Ada harapan yang lain ya? Apakah semakin dibuka lapangan pekerjaan, kemudian undang-undangan juga dibantu untuk pekerjanya gitu, ada nggak yang diharapkan? Kemudian sekarang harapan pada masyarakat sekitar di area Tabalong atau di area sini Mbak bekerja, agar mungkin baik atau ada harapan-harapan tertentu nggak dengan masyarakat di tempat kita tinggal. Tempat tinggalnya kadang ada di Tanzania, kadang kita tinggal di Syria, di lingkungan sini. Ada harapan nggak kepada masyarakat kita? Sekarang saya mau minta tolong, bahkan sudah usia 25 tahun, saya pikir sudah dewasa dari intelektual ataupun cara pandang dan cara pikir ya. Sehingga saya minta tolong berikan harapan kepada anak-anak generasi mendatang di bawah kita ya. Dengan kondisi sekarang kan kita banyak lihat sosial media, kemudian kita melihat etika anak sekarang, kita melihat banyak sekali ya, saya mau bilang miris. Nah, kalau dari Mbak Yuni ada masukan harapan kepada generasi penerus kita yang di bawah kita? Iya, ada sih, ada sama yang lebih dulu. Aku kayaknya sekarang lebih mirip sama anak-anak sekarang tuh lebih suka main HP, main game. Jadi kalau pikir itu lebih dewasa daripada yang umur seharusnya. Ya ikuti kayak gitu, tontonannya apa dewasa. Jadi jalannya tuh gak sesuai sama umurnya. Kemudian harapannya biar gimana? Harapannya Kepada Indonesia itu dengan yang sudah ada gadget, kemudian adabnya yang seperti itu, himbauannya kepada mereka seperti apa? harapannya gadget itu buat belajar, buat mempermudah belajar. Paling tidak kan lebih, wawasannya lebih luas daripada yang angkatan terdahulu. Lebih luas yang sebagaimana porsinya dia di usianya gitu ya. Jadi bukan luas seluas-luasnya, atau akhirnya ya itu nanti jadinya pola pikirnya bukan sebagai anak-anak tapi akhirnya gitu ya. Kemudian saya mau tanya, keinginan duniawi yang masih belum didapat dan masih akan dikejar untuk saat ini apa Mbak Yuni? Nikah. Kemudian untuk sekarang mau tanya, termasuk beruntung saya menemukan baru 1 dari 5 orang yang saya panggil. Dari harapan cita-cita yang dirasa tadi bilang penting, akhirnya terwujud menjadi sebuah kenyataan. Ada pesan nggak di mana agar bisa itu terwujudkan? Sebagian dari 5 orang yang saya panggil baru 1 saja yang terwujud, lainnya kan nggak terwujud. Nah, supaya dia cita-cita dan aktual yang kita kerjakan itu sesuai, menurut Mbak ini bisa kasih pendapat ya? Fokus. Kemudian apa lagi? Kalau aku orangnya nggak bisa pindah-pindah, maksudnya ini, kalau aku satu ya satu, aku tuh nggak bisa nih. Oh, aku mau jadi Dengan konsisten ya, fokus ya. Oke. Kemudian ini terakhir pertanyaan dari saya.
minta bantu, berikan masukan kepada saya, kritik dan saran, baik cara saya memimpin dan minta sharing pendapat dari Mbak Yuni terkait perbedaan antara saya sebelum datang dan setelah saya datang. Oke, yang pertama adalah masukan untuk saya. Boleh karena pribadi, boleh karena faktor profesional, pekerjaan, itu boleh. Mungkin kalau misalnya komplain masalah apa pekerjaan tuh kayaknya lebih bagusnya berbisa daripada saya. Saya sesuai ini kalau berita kan atasannya. Oke, siap. Dan untuk kritik dan saran bagi saya yang mungkin ada kekurangan saya yang mungkin secara bilang tidak sengaja tapi terus saya jalankan sehingga saya bisa memperbaiki diri, ada nggak? Kemudian dari cara kepemimpinan saya, yang mungkin dari cara bicara, sikap saya, kemudian tingkah laku mungkin, nah ada nggak yang mungkin nggak pas ataupun yang nggak benar mungkin? Pas aja mungkin waktu apa ya? Saya Adaptasi kami dari di sini mungkin. Kalau yang pas tuh pas aja. Adaptasi kami kan cara ini dari BSB tersebut tuh beda-beda. Jadi kalau BSB baru tuh adaptasi baru. Nggak ada yang sama. Ini benar. Kemudian ada perbedaan nggak Mbak terkait ketika saya datang atau yang sebelumnya? Perbedaan yang seperti apa? Apakah itu sisi positif ataukah itu ada sisi negatifnya? Positif. Nah, yang positif itu apa dulu? Contoh dulu kan mes kali itu ya payungan datang atau sendiri. Kalau sekarang perbaikan ada. Itu dari sisi fasilitas untuk teman-teman. Ya. Dari sisi yang lain mungkin dari perbedaan sistem kerja atau laporan atau tuntutan pekerjaan, ada nggak dari yang bisa masalah perbedaan? Sama aja ya, semua juga sama ya. Oke. Kemudian pengalaman Mbak Yuni sebagai orang yang tadinya di dalam rumah akhirnya tinggal di dalam mes dengan kondisi fasilitas mes yang seperti sekarang dirasakan, ya termasuk kita punya fasilitas banyak ya, olahraga, ada bertiga, ada apa lagi ya di tempat itu ya, pokoknya ya fasilitas di mes lah. Pengalaman saya tinggal atau pada saat adaptasi itu seperti apa? Kan ini biasanya kan anak cucu terakhir ya, ini kan sesuatu yang mungkin lepas dengan orang tua itu sesuatu yang kadang susah ataupun terbayang-bayang gitu. Ada nggak? Bisa di-sharingkan nggak? Waktu yang pertama itu kan kaget pasti lah kaget. Nggak bisa pengen pulang terus? Iya, kayak tiap malam Gimana? nangis. Sampai nangis dulu? Nangis mau pulang. Habis itu dari luar kan nggak apa-apa, nggak bisa biasa pas waktu pindah ke sini lebih enak daripada di Madura yang kenal. Oh dulu sempat di Madura? Oh kenapa? Di Madura yakin juga? Sama. Itu lebih dekat kan? Mas tiap hari pulang atau tinggal di mes? Tinggal di mes. Oh di Madura ada mes juga? Iya. Perempuan juga? Semua di belakang. Oh baru tahu saya. Terus waktu kesini? Waktu kesini itu enakan di sini daripada di sana. Kami kan di sini rata satu tim masing-masing tuh masuk kerjanya. Jadi kalau tidur tuh enak. Kalau ada orangnya tuh ramai. Kalau di Madura kan beda-beda. Kadang ada yang masuk kerja, akhirnya sepi. Waktu kita istirahat tidur orang berisik masuk. Oh iya. Jadi jauh lebih
dirasakan di sini. Tetapi butuh adaptasi waktu awal tetap biasa ya. Tapi yang membuat kuat akhirnya mau bertahan apa? Ya teman-teman. Teman lingkungannya ya, dimana membawa diri sama teman-teman ya. Ada nggak membuat betah itu karena aku pengen mandiri, kemudian saya pengen membuat orang tua juga nggak khawatir dengan saya, atau karena request orang tua sehingga saya kuat khawatir gitu. Awalnya dibuat khawatir. Dibuat khawatir karena ada request orang tua. Kalau sekarang kayaknya kalau malah bisa kangen. Kalau ini kan lama tuh. Betul. Kangen. Jadi ada dampak positifnya juga ya dibandingkan kita ketemu tiap hari, benar nggak? Iya. Saya tuh akan share cerita saya. Saya dulu hampir dapat pekerjaan itu di Kerawang. Di Kerawang itu kerjanya di situ kota industri lah saya bilang. Banyak sekali pekerja, banyak sekali kos-kosan. Saya datang ke sana, saya wawancara, sudah berhasil tinggal masuk kerja. Saya pikir-pikir, saya lihat situasi lingkungannya. Saya harus kerja 1 minggu 6 hari, off cuma sekali, cuti hanya 12 hari. Saya ketika kerja di Kerawang jauh dengan orang tua, ketika saya pulang waktunya sebentar, ya. Saya nggak mau. Akhirnya saya putuskan kerja tambahan ya, biar 2 bulan masuk pulang atau 2 bulan. Ternyata dampaknya apa? Kita bisa lebih menghargai keluarga kita di rumah karena ada kangen, ya. Ya itulah ternyata ya kita dunia pekerja tambang kadang kita tidak tahu. Orang artinya enaknya saja, tapi di balik itu ada suatu hal yang kita pendam, yaitu dengan rumah. Baik Mbak Yuni, terima kasih. Wawancara saya sudah cukup lumayan terisi semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang juga tidak dijawab juga nggak menjadi masalah. Tetapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Ini saya gunakan. Saya ingin nanti ini bermanfaat untuk Mbak Yuni sendiri. Mereminder suatu saat ketika mungkin saya sudah nggak di sini, Mbak Yuni juga sudah sukses di dunia pekerjaan cita-cita yang baru, ingin punya usaha. Suatu saat melihat video ini bisa reminder, oh ya, bahwa saya muda dulu saya menginginkan jabatan saya di masa depan yang ternyata sudah saya raih juga. Dan ada kendala-kendala ataupun memberikan gambaran terkait dengan tema besar cita-cita akan mengedukasi generasi penerus yang mungkin nanti bisa Mbak sharingkan ke anak cucunya bahwa salah satu bagian pekerjaan itu ada general, admin, ada pengawas, profesor, ada bagian Mbak administrasi yang ngurusnya ternyata ini. Memberikan gambaran anak-anak generasi muda kalau ditanya, cita-cita jadi apa? Saya pengen jadi dokter, pengen jadi YouTuber. Ngertinya cuma itu, padahal pekerjaan itu banyak. Nah, harus memberikan wawasan ini. Semoga bermanfaat untuk kita, memberikan edukasi bagi generasi kita, dan siapa tahu memotivasi mereka untuk menjadi yang lebih baik. Benar nggak? Oke, begitu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Setelah ini kita bantu yang sedang free arahan 1 untuk gantian dengan saya. Ya, terima kasih. Semangat pagi. Ya, masih.